Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kabar hari ini semuanya sehat-sehat ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak, setengah baik, setengah tidak, Pak. Agak flu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Semoga yang Vidi flu, Pak. Vidi, tidak Pak. enak badan, semoga secepatnya diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya, Neng Dina ya. Silakan dipimpin untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Neng Dina. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran ya. Arif Jainuri. Hadir, Pak. Iya, ada ya. Dina Widianti. Ada Hadir, ya? Pak. Ya. Irza Sidikon. Irza ada, Irza? Bisa izin ke belakang, Pak. Oh iya, izin. Hadir berarti ya. Muhammad Ari Aswoko. Hadir, Pak. Ya, bagus. Muhammad Al-Hairi Helmi. Hadir, Pak. Oh, bagus. Nugroho Adi Saputro. Ada ya? Nugroho ada. Halo, saya Pak. Kemudian- Maaf Pak, Oh, jaringannya siap, jelek siap, Pak. siap. Ya, Ada siap. ya? Ada, Pak. Ada Pak. Nur Rahmat ada ya? Nur Rahmat. Hadir, Pak. Oh iya. Kemudian Zulfadli. Hadir, Pak. Oh iya, siap. Semangat ya untuk mengikuti Semangat, pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Semangat, sebelumnya Semangat. sebelumnya saya akan memberikan sebuah yel-yel terlebih dahulu ya. Anak-anak, biar pagi ini pembelajarannya semangat ya. Siap, anak-anak? Ya, siapa? Siap, Pak. Nanti Semangat, Pak. kalau Bapak bilang selamat pagi, nah nanti jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Siap. Ujungnya pulang, Pak. Belum Yes, pulang. Ini Dede. masih pagi ya. Saya baru Pagi. datang, Pak Dede. Ini masih Tadi pagi. ban motor saya Iya, pecah, Pak. Pak Dede. Oh iya, silahkan nanti ke bengkel saja ya. Biaya ditanggung Bengkelnya siang sendiri. tutup, Pak. Oh, siang tutup ya. Iya, Ditiup saja. Baik, semangat pagi, tangannya di atas ya. Semangat pagi. 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 Ya, Yes. semangat. Iya. Bagus. Terima kasih, luar biasa Sumpah. sekali ya semangatnya. Baik, untuk pembelajaran di pagi ini kita masih dalam pembelajaran editing audio video ya. Untuk sekarang Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya tampilannya, ada ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah Pak. Oh ya, belum maaf. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada pembelajaran di pagi hari ini adalah berkaitan dengan fungsi editing ya. Ada yang tahu fungsi editing itu apa? Nggak tahu, Pak. Ada Fungsi yang tahu? itu mungkin caranya, Pak. Atau ke Oh ya, caranya ya. Menggabungkan Pak, menggabungkan Oh Pak. iya, Menyusun. menggabungkan. Nah, ini edit juga itu menggabungkan. nah, ini Jadi juga cara sudah menggabungkan diberikan. mungkin, Pak. Oh iya, iya, Menyunting iya, juga benar. bisa Pak, menyunting. Menyempurnakan, Pak. Oke, bagus. Irza ya. Ada lagi? Oke, siap. Ini juga Memotong, sudah Pak. ya. Ini sebenarnya sudah dituliskan di sini ya, ada menyusun. Jadi yang berkaitan dengan fungsi editing di sini nanti yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan menyusun atau arrange, kemudian memotong atau trimming ya dalam bahasa Inggrisnya, kemudian juga menggabungkan atau combination ya, kemudian membetulkan yaitu correction, kemudian yang terakhir adalah membangun atau construction. Ini sebenarnya langkah-langkah dari awal ya, dari awal sampai akhir pembuatan editing ya, editing video.
Nah, sekarang kita perhatikan ini video itu ya. Ini sebagai salah satu contoh. Ada yang tahu ini apa nih? Minion ya. Minion, Pak. Minion. Dina kayaknya suka Minion ya. Wah, Jadi, Pak, bukan Dina, Pak. iya, Neng Wifi. Nah, itu nyangkut ya. Nah, kira-kira dari tayangan tersebut apa yang kalian pelajari nih ya? Ayo, siapa yang mau Kerjasama, Pak. menanggapi? Kerjasama, Pak. Itu Kerjasama, akibat iya, setrum, bagus Pak. ya. Apa? Itu, Pak, yang dari pengambilan Pak, gambar. kesetrum. Kan yang sebelumnya itu minionnya banyak tuh, gambarnya iya. kelompok. Terus menjadi Hmm. satu minionnya. Itu kan ada proses editing, Pak, di tengahnya. Nah, itu bagus. Yang lain juga ada yang mau menambahkan, silahkan. Sudut pandangnya berganti-ganti, Pak. Sudut pandangnya juga berganti-ganti dan ini gambarnya itu videonya berkaitan dengan animasi ya. Ini animasi, tapi intinya informasi yang bisa diambil dari video ini adalah berkaitan dengan tadi ya yang disampaikan oleh Nunu ya. Apa Nunu tadi? Kerjasama, Pak. Kerjasama. Itu adalah penting ya dalam melakukan sesuatu itu kita harus kerjasama. Tapi tentunya adalah kerjasama dalam hal kebaikan, bukan kerjasama dalam keburukan tentunya ya. Nah, baik, karena ini belum masuk ke pembahasan ya. Baik, selanjutnya diperhatikan juga ini salah satu contoh video yang Bapak buat sendiri ya. Dan ini linknya sudah Bapak tampilkan di atas ya. Ini sudah diupload di channel Bapak sendiri. Nanti bisa Ini aplikasi yang digunakan adalah Adobe Premiere ya. Adobe Premiere Pro. Ini mulai pemilihan sequence ya. Sequence ini. Ini contoh video klip ya, video klip yang digabungkan nantinya. Ini sekedar contoh saja ya, karena ini penambahan audio juga dimasukkan ya dalam ini ya project. Biar ada program. Nah ini ya, yang pertama ini menyusun, rank. Ini mulai menyusun. Nah, menyusun ini tiap videonya dimasukkan ke bagian sequence ini. Ini saya lepas dulu ya. Nah ini bagian yang kedua, memotong ya, memotong. Ini ada alat yang digunakan namanya adalah razor tool. Nah ini proses trimming ya, memotong. Ini alat yang digunakannya. Nah ini audionya yang sedang dipotong ya. Dan bisa dibuang ya, karena dianggap panjangan. Nah, panjangan. Nah, itu dihapus ya. Ini bagian-bagian yang merasa penting ya, ini dihapus. Nah, itu proses trimming ya, sudah. Nah,
Nah, yang ketiga ini membetulkan nih, correction ya, correction. Ini salah satu contoh nih yang sedang dilakukan. Correction. Ini penambahan adjustment layer ya. Nah, ini penambahan adjustment layer. Nah, ini penambahan efek pada video ya, video efek. Ini color correction ya, color correction. Ini color correction. Kita lanjutkan dulu saja. Sudah pengaturannya, karena ini nanti ya di praktik bisa dilaksanakan. Ini masih color correction juga. Nah, ini yang ketiga, yang keberapa nih? Menggabungkan ya, menggabungkan. Ini proses menggabungkan itu biasanya ditambah dengan apa? Ada yang namanya transisi ya, transisi. Nah, ini sedang proses penambahan transisi, perpindahan antara satu video dengan video yang lainnya. Ini. Nah, yang terakhir adalah membangun. Jadi sebenarnya membangun itu satu kesatuan ya. Videonya edit. Nah, ini bagian akhir ya, bagian akhirnya adalah export video atau render. Bagian rendernya kita skip saja, proses renderingnya sampai terakhir. Nah, ini hasilnya ya, ini hasil dari video editing yang tadi. Nah, itu adalah tayangan ya. Nah, tayangan video. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari tayangan video atau mungkin ada yang menanggapi. Silahkan. Siapa nih? Dina? Widi ya? Neng Widi. Barangkali mau menanggapi dari tayangan video barusan. Widi Atau mah Nugroho. gaptek siapa? Bapak Hah? Widi mah gaptek siapa? Oke, siap. Baik, kita lanjutkan dulu saja ya ke pembelajaran kita, karena ini masih awal ya, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis fungsi editing, yaitu berkaitan dengan menyusun, memotong, menggabungkan, membetulkan, dan yang terakhir adalah membangun. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan melakukan fungsi editing. Jadi kalian harus bisa menganalisa nantinya ya, kemudian juga melakukan. Mungkin nanti ada project yang dibuat ya, atau pada sesi praktikum nanti. Ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi fungsi editing ini, diharapkan nanti yang pertama kalian harus bisa merinci fungsi editing ya. Merinci fungsi editing sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, memilih fungsi editing. Kemudian yang ketiga, menggunakan fungsi editing pada perangkat editing. Kemudian yang keempat adalah mengkombinasikan fungsi editing. Tentunya dari beberapa fungsi editing yang ada, nanti harus bisa dikombinasikan. Sehingga pada tahap akhir editing, jadilah suatu video yang menarik sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran fungsi editing. Nah, lantas ini fungsi editing secara umum atau secara keseluruhan, sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi. Jadi ada 5 ya, secara umum ya. Secara umum, secara keseluruhan ada 5. Yang pertama menyusun, ya, menyusun. Kemudian yang kedua adalah memotong. Yang ketiga menggabungkan. Yang keempat membetulkan. Yang kelima adalah membangun. Nah, yang pertama adalah menyusun. Kira-kira dari tayangan video tadi ya, yang berkaitan dengan menyusun itu yang kalian pahami seperti apa? Ayo, siapa yang mau menanggapi nih? Saya, Pak. Menyusun. Oke, silahkan. Ari Aswoko. Menurut saya menyusun itu menyusun scene-scene video yang sudah punya, Pak. Maksudnya
yang kita punya disusun ke dalam library di dalam video editingnya itu, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Bagus sekali jawaban dari Ari Asoko. Boleh tepuk tangan ya, luar biasa sekali. Saya Pak, mau Oke, tanya Pak. silakan. Pak, Nugroho, tentukan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mau tanya silakan. berkaitan dengan menyusun ini kan harus ada acuannya ya Pak. Itu bagaimana Pak Ya. acuannya Pak? Videonya atau? Acuannya itu dalam hal menyusun itu harus berdasarkan skenario. Nah, tentunya sebelum menyusun itu harus dibuat dulu skenarionya ini mau seperti apa, videonya mau dibuat menjadi apa. Nah, itu harus tahu step by step-nya dari Jadi awal. nggak Langkah asal pertama. nyusun ya Pak ya, nggak asal tempel gitu ya Pak ya? Iya, nggak asal Siap Pak. tempel. Harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai ya. Ini videonya ingin dibuat menjadi apa nih? Jadi skenario-nya dulu harus dibuat. Yang pertama misalkan video yang pertama ini mau memunculkan apa nih? Mau menampilkan apa? Kedua, ketiga dan seterusnya. Itu menyusun. Kemudian yang kedua nih, memotong. Nah, dari tayangan video tadi kira-kira ada yang bisa menanggapi ini? Memotong, silahkan. Ahmad Al-Hairi Helmi, silahkan. Barangkali mau menanggapi. Itu yang dipotong-potong itu maksudnya yang bagian yang di mananya, Pak? Ya, ini berkaitan dengan video. Nah, ini belum Iya. untuk pembahasan sebenarnya ya. Iya, iya. Ini berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan yang kalian punya atau kalian ketahui di lapangan. Boleh jawabnya bebas sesuai ya, tapi ya. Silahkan. Tentunya ini memotong video ya. Potong Iya, video, apakah itu nantinya dibuang, tambahkan dengan video lain yang sesuai. Oh, mungkin diambil yang bagian-bagian yang penting aja gitu Pak ya, mungkin ya. Betul. Dipotong. Zulpadli, barangkali silahkan. Mau Mau menambahkan. tanya Pak, saya pernah dengar render Pak, itu di mananya Pak? Nah, itu render ya. Render itu di bagian akhir nanti adanya ya. Rendering video itu bagian di export. Jadi setelah semuanya videonya sudah disusun, kemudian dipotong bagian-bagian yang tidak pentingnya dibuang, kemudian sudah digabungkan juga, kemudian dibetulkan juga sudah. Nah, setelah membangun semuanya ini terbangun, menjadilah satu kesatuan video yang utuh. Yang pada akhirnya direnderlah video tersebut sehingga menjadi video baru. Gitu ya, Zulfadli. Baik, kita lanjutkan dulu saja ya, karena mungkin waktunya. Nah, ini tujuan dari editing itu yang pertama adalah menciptakan kesinambungan gambar dan suara ya. Menciptakan kesinambungan gambar dan suara agar berjalan dengan wajar dan logis ya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan, ini harus berdasarkan skenario yang dibuat. Yang kedua, memilih, menyusun, dan menggabungkan gambar-gambar. Dalam arti gambar-gambar di sini adalah nanti urutannya menjadi video ya. Menjadi video, bukan hanya gambar saja. Tapi menjadi video yang disut secara acak, diacak tentunya. Kalau misalkan masih acak-acakan, nanti disusun lah ya. Disusun sedemikian rupa sehingga tersusun rapih sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, memperbaiki ya atau menghilangkan kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan gambar ya. Ini memperbaiki ya, memperbaiki misalkan ada suatu yang salah dalam hal pengambilan gambarnya, misalkan pas pengambilan gambarnya itu atau pengambilan videonya itu suaranya ada bising-bising dikit atau misalkan gambarnya tidak jelas, kemudian misalkan pengambilan gambarnya misalkan kameranya itu agak miring sedikit dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diperbaiki di bagian ini. Nah, itu tujuan editing yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah manajemen durasi. Tentunya ini harus diperhatikan juga berkaitan dengan durasi. Durasi video yang akan diedit misalkan berapa menit nih. Kalau 15 menit berarti ya harus 15 menit, harus sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan di awal sesuai dengan skenario yang dibuat. Yang terakhir adalah menciptakan dinamika dan makna simbolik dengan pola transisi atau teknik tertentu. Ya, tentunya untuk setiap perpindahan dari satu video dengan video yang lain agar perpindahannya itu mulus, bagus, maka ditambahkanlah yang namanya efek transisi atau perpindahan antara satu video dengan
video yang lainnya sehingga menjadi satu video yang utuh yang menarik sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Nah, ini tujuan dari editing ya. Bagi para editor ini tentunya harus tahu nih, karena tugas seorang editor ini ya editing salah satunya. Editing itu adalah pekerjaan ya, editor adalah orangnya. Nah, ini untuk pembahasan tiap poin-poinnya. Yang pertama ini menyusun ya. Menyusun itu adalah rank. Rank itu memilih, menyeleksi dan menentukan video yang akan diproduksi. Nah, jadi tidak asal pilih dong kita videonya itu. Harus diseleksi terlebih dahulu. Tentunya sesuai berdasarkan skenario yang sudah dibuat. Jadi harus ditentukan nih video mana yang akan dimasukkan ke dalam sekuen atau ke dalam lembar kerja video editing video ya, aplikasi editing video. Ini harus dipilih. Ini harus diseleksi terlebih dahulu. Ini baru disusun. Yang kedua, memotong. Nah, tentunya di setiap bagian video itu kalau misalkan ada yang tidak pas, kemudian suaranya tidak jelas atau pengambilan gambarnya tidak tepat, nah ini bisa dipotong ya. Jadi yang maksud dengan memotong atau trimming itu adalah mengurangi, menghapus, membuang bahan-bahan adegan, informasi yang tidak diperlukan maupun yang tidak berhubungan. Nah, apalagi yang tidak berhubungan nih. Misalkan tidak ada kesinambungan, tidak ada kecocokan antara video pertama dengan video yang kedua, maka dibuanglah video tersebut. Ini proses trimming. Tadi sudah dicontohkan dalam bentuk videonya. Yang ketiga adalah menggabungkan. Nah, setelah menyusun, kemudian di-trim, dipilih video-videonya. Nah, baru nanti langkah ketiga adalah menggabungkan atau combination. Jadi mengumpulkan atau mengikatkan bahan-bahan video menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentunya sebagaimana Bapak sampaikan tadi, dalam hal menggabungkan ini nanti bisa ditambahkan dengan yang namanya efek transisi ya, transition ya. Nanti ada video efek pada Adobe Premiere atau software-software lain yang berkaitan dengan software editing video. Kemudian yang keempat adalah membetulkan, correction ya, correction. Nah, jadi setelah semuanya disusun, dipotong, kemudian digabungkan, nanti jangan lupa nih, harus dibetulkan nih. Tapi ini langkahnya tidak mesti berurutan ya. Setelah menyusun, misalkan dibetulkan dulu boleh ya. Nanti dipotong yang tidak sesuainya. Nah, dalam hal membetulkan ini memperbaiki ya, atau mengoreksi gambar, pemotongan shoot yang tidak sesuai atau tidak baik dan menggantinya dengan shoot yang baik dan sesuai, maupun juga dengan suara. Nah, ini yang dibetulkannya itu bukan hanya videonya saja, tapi juga audionya ya. Nah, maka contoh tadi dalam tayangan video itu ada yang namanya color correction ya. Jadi warna gambar pada video tersebut diperbaiki. Misalkan kontrasnya, brightness-nya, kemudian ketajaman cahayanya, shadow-nya, dan lain sebagainya ini diperbaiki. Kemudian dalam hal audio pun sama, itu bisa diperbaiki. Kalau misalkan kebanyakan bising, kemudian banyak gangguan-gangguan, nah itu harus diperbaiki. Ini pada bagian correction atau membetulkan. Yang kelima adalah membangun. Nah, proses membangun, construction ini sebenarnya ini langkah akhir ya, tahapan akhir dari setelah keseluruhan dari 1, 2, 3, 4 ini semuanya tersusun rapi, di trimming juga sudah, kemudian digabungkan juga sudah, dibetulkan juga sudah, maka inilah tahap akhirnya adalah membangun, construction, sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Zulfadli ya. Jadi inilah tahap akhir dari editing ini adalah membangun video, menjadi membangun satu video yang baru gitu ya, yang baru. Jadi membangun ini tahapannya tahap akhir, jadi bisa juga ditambahkan dengan efek-efek yang lain, kemudian efek-efek audio ya, efek-efek audio misalkan yang cocoknya ini audionya apa. Nah, sound effect yang sesuai dengan video tersebut bisa ditambahkan pada bagian membangun ini. Yang terakhir setelah semuanya selesai baru di save menjadi satu video yang utuh yang baru sesuai dengan skenario yang sudah dibuat di awal. Jadilah video. Ini prosesnya sudah selesai, jadi video baru yang bagus yang sesuai dengan skenario. Nah, sampai di sini anak-anak barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Dede mau nanya. Oke, silahkan Neng Widi.
Bapak Oh, berarti boleh, kalau boleh. proses editing ini harus memakai aplikasi ya, Pak? Iya, betul Aplikasinya apa, sekali. Pak? Aplikasi yang digunakan, salah satu contoh tadi yang sudah dicontohkan oleh Bapak adalah Adobe Premiere. Kalau di laptop, sebenarnya bukan hanya Adobe Premiere saja ya, Neng Widi ya. Kalau di HP, misalkan Neng Widi nih, sukanya main HP, misalkan ya, nah bisa menggunakan salah satu contohnya adalah ada KineMaster, kemudian ada CapCut ya. Oh CapCut iya benar, atau CapCut, Pak. nah, itu dia ya Hmm, aplikasi yang digunakan. Atau ngerti, kalau di ngerti, laptop ngerti. banyak tuh yang lain selain Adobe Premiere. Ada apa lagi? Ada yang tahu selain Adobe Premiere? Filmora, Pak. Oh iya, Filmora juga bisa. Ada yang lain? Afid, Pak, Afid. Oh iya, Avid. Pak, saya Apalagi? tanya, Pak. Oke, boleh silahkan. Dari Aswoko. Pak, setelah proses membangun, Pak, apakah bisa videonya diedit lagi, Pak? Diedit ulang, Pak? Ya, kalau memang ada sesuatu yang sekiranya belum tepat, masih kurang bagus misalkan, ya boleh, silakan diedit. Ya, diedit kembali sebelum pada tahap akhir ya. Tahap akhir dari editing itu adalah rendering. Bahkan bagi seorang editor itu, kalau setelah tahap rendering pun, kalau memang misalkan ada suatu hal yang salah, itu bisa diperbaiki kembali. Nah, itu tentunya dikonsultasikan dengan sutradara. Ya, begitu Jadi harus kali. didampingi Berarti sutradara, sebelum Pak, proses harus ngedit, rendering ya, Pak. Pak, ya? Boleh diedit Nah, lagi ya, itu Pak? boleh. Kalau sudah rendering, Pak? Sudah rendering, boleh juga. Kalau sebelum nanti, kalau misalkan nanti ada diproduksi atau dipublikasikan, sebelum dipublikasikan boleh diedit kembali ya. Nah, itu Oke, Pak. tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Siap, Pak. Siap. Apalagi kalau untuk produksi sendiri, belum diproduksi secara massal, nah itu ya kita edit saja boleh, silahkan. Siap, Pak. Pak Nugroho, silahkan. Iya, Pak, mau tanya, Pak. Jadi Iya. dalam proses editing itu harus didampingi sutradara ya, Pak, ya? Atau bagaimana, Pak? Atau Nah, editor iya. bekerja sendiri, Pak? Itu benar sekali, Pak. Benar sekali, ya. Jadi dalam tahap editing ini seorang editor tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus didampingi oleh sutradara karena itu harus dikonsultasikan. Tentunya berkaitan dengan skenario yang dibuat itu seperti apa, harus berdasarkan skenario, ya. Begitu. Tapi ya tanya lagi, Pak. Kemungkinan nggak, Pak, si sutradaranya itu editornya sendiri, Pak? Bisa nggak, Pak? Seperti itu untuk sistem kerjanya, Pak? Nah, kalau memang mumpuni keahliannya dan tidak memiliki beban lain, ya bisa jadi, boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya agar pekerjaannya itu fokus ya, sutradara ya khusus fokus sutradara. Kemudian untuk editornya ya harusnya fokus lagi seorang editor biar nanti tidak berantakan kerjaannya, biar fokus gitu. Intinya kerja sama tim ya, Pak. Nah, itu dia. Kerja sama tim itu penting. Makanya tadi di awal Bapak berikan sebuah ilustrasi video ya, Minion itu ya. Jadi kerja sama tim itu sangatlah penting. Ini sudah jam berapa ya? Ya, 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis, Pak. Baik. Jam kurang 2 menit. Oke, baik. Jadi intinya ya untuk Sedikit ini Pak Dede, bagian mau akhir. tanya Pak Dede. Oh iya, silahkan. Kalau untuk editing ini biasanya durasi untuk editing berapa lama, Pak? Nah, itu tergantung keahlian, Pak, ya. Tergantung keahlian. Kalau memang keahliannya sudah mumpuni, nah bukan hanya keahlian, tapi berdasarkan juga PC, ya, atau alat yang digunakan, alat bantunya. Jadi harus diperhatikan juga antara keahlian editor, kemudian juga PC yang digunakan, juga aplikasi yang digunakan. Kalau aplikasinya berat, kemudian laptopnya masih jadul, tentunya itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Gitu. Berarti tergantung dari orangnya, Pak ya. Kalau Nah, kalau itu semakin mahir, semakin cepat juga pengeditannya, Pak ya. Tapi kemudian juga kalau alatnya juga. masih pemula masih agak lama, Pak ya. Nah, itu tergantung alatnya juga ya. Nah, Ya. kalau alatnya sudah mumpuni ya, spek komputernya sudah bagus ya, pasti akan cepat juga. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi intinya adalah
dari fungsi editing itu ada 5 ya, ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama menyusun, rank, memotong, trimming, menggabungkan, combine, membetulkan, correction, dan yang terakhir adalah membangun atau construction. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini kita lanjutkan saja ke bagian LKPD ya, kerjaan tugas. Bapak stop dulu yang ini. Kita ke bagian LKPD ya. Nah, ini silakan nanti LKPD-nya Bapak sudah kirimkan di share ya, sudah di share di WhatsApp group. Nah, kemudian ini adalah di antara LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, ini di antara tugas individu yang harus dikerjakan. Ini lembar kerja peserta didiknya. Ini alokasi waktunya 20 menit ya. 20 menit saja. Kemudian ini petunjuk pengerjaannya, silahkan dibaca-baca saja. Dan ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi editing. Yang pertama ini berdasarkan ilustrasi pada gambar. Ini tebak gambar ya sebenarnya. Tebak gambar, ini fungsi editing yang digunakan. Misalkan apa nih. Tapi jangan lupa nih, dijelaskan ya. Dijelaskan nanti. Ini misalkan tentang apa. Nanti jelaskan penjelasannya kenapa disebut misalkan ini menyusun misalkan ya. Kenapa disebut menyusun? Nah, di sini tambahkan penjelasannya. Ini yang kedua juga sama, ada gambarnya. Kemudian yang ketiga juga sama, ini tebak gambar sama ya. Tapi silakan diperhatikan ya fungsi editing yang digunakan pada tampilan gambar tersebut. Ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal, silakan nanti dikerjakan ya, dikerjakan. Ini lembar jawabannya. Nah, kemudian untuk ini boleh ya, 20 menit silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Untuk LKPD untuk individu ya. Dapat dipahami Pak. tugasnya? Bisa, Ya, Pak. Pak, siap, Pak. Siap, siap. Paham. Untuk Ya. yang tugas kelompoknya kapan, Pak? Nah, ini saja dulu ya. Ini Oke, saja oke. dulu. Nanti setelah ini baru tugas kelompok ya. Iya, iya. Ya, asik. Siap, Pak Dede Pak. baik. Ini dulu. Sudah selesai ya. Terima kasih, bagus ya. Tepat sekali pengerjaannya ya. Neng Dina ini pemelopornya ya. Widi Pak, Widi Pak. Oh, Neng Widi. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian diharapkan bisa mencari atau bisa mengambil ya. Mengambil video atau ya video. Bisa juga mencari di YouTube atau di salah satu situs yang misalkan ada video-video yang no copyright ya. Video footage bisa diambil di webnya Pixels ya. Pixel atau di Pixabay. Itu di sana banyak ya video-video yang no copyright, jadi bebas digunakan kembali ya. Nah, bisa mengambil dari situ atau bisa mengambil video lewat menggunakan handphone ya. Kemudian nanti dibuat kelompok dulu ya berarti ya. Kita dibuat kelompok dulu berarti ya. Silahkan dipimpin oleh siapa nih? Oleh Neng Dina. Ya, Neng Widi ya. Aduh, maaf lupa Bapak nih. Neng Widi, silahkan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok saja ya. 2 kelompok. Pak Dede, Ya. tadi kan tugas Budina suruh bikin kelompok juga. Gimana itu kalau di-combine aja Pak, digabungkan? Anggotanya Digabungkan itu maksudnya? kan tugasnya Budina mengambil kamera movement. Kan itu pasti ada jelas ada proses editingnya. Bisa Ya. nggak itu jadi satu gitu tugas itu? Bisa kan? Bisa ya, Boleh, Pak? boleh. Nah, jadi anggotanya itu Boleh. juga, Pak. Oh iya, boleh. Berarti Ya. kelompoknya yang itu saja yang sudah dibuat Iya. sebelumnya ya berarti ya. Oke, Iya, boleh. berarti satu tugas 2 mapel gitu, Pak, Ya, boleh. terselesaikan. Boleh. Nah. Berarti silahkan setiap kelompok untuk melakukan kegiatan diskusinya. Nanti alat dan bahannya juga di sini ada, alat tulis. Kalau menggunakan kamera smartphone, misalkan kalau videonya diambil menggunakan handphone, silahkan. Nah, nanti ada laptop, komputer. Ini mungkin praktek selanjutnya. Ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Langkah selanjutnya bisa menggunakan laptop atau komputer lab. Nah, kemudian software yang digunakan nanti untuk proses tahap editingnya adalah software Adobe Premiere. Dan nanti bisa ditayangkan di LCD proyektor dan hasil diskusinya ya bisa dipresentasikan. Ini langkah kerja, silahkan dibaca saja ya
sampai selesai. Ini ada menyusun jadwal juga, monitoring, dan terakhir penilaian hasil proyek, dan ini catatan terakhir. Dapat dipahami ya untuk pengerjaan tugas individu dan kelompoknya, untuk kelompoknya ya. Paham, Pak. Untuk tugas kelompoknya kapan, Pak? Siapa? Nah, untuk tugas kelompoknya bisa di pertemuan selanjutnya saja ya. Ini sekarang Oke, siap. silahkan diskusikan saja terlebih dahulu, dan nanti untuk tugas kelompok selanjutnya dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena ini kita harus membuat proyek ya, harus membuat proyek nantinya kita harus ada praktikum di pertemuan selanjutnya. Dapat dipahami ya anak-anak ya. Paham, Pak. Pak. Siap, Pak. Bagus. Siap, Pak. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan ya sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, Ya. terima kasih. Lapar. Siap, Neng Widi. Baik. Berarti kita secara keseluruhan dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini terkait dengan fungsi editing itu ada 5 ya. Yang pertama menyusun, rank. Kemudian yang kedua menggabungkan, bin. Yang ketiga memotong, trimming. Yang keempat membetulkan, correction. Dan yang terakhir adalah membangun, construction. Misalkan ada yang bertanya apakah itu hanya bisa digunakan pada Adobe Premiere saja? Oh, tentunya tidak ya. Untuk fungsi-fungsi editing ini bisa digunakan pada aplikasi-aplikasi lain, tentunya aplikasi software pengedit video selain Adobe Premiere. Itu diantara kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa tugas kelompoknya silahkan didiskusikan, nanti didiskusikan untuk pengambilan gambarnya atau pemilihan gambarnya. Jangan lupa untuk skenarionya juga harus dituliskan biar nanti dalam penyusunan videonya tertata dengan rapi. Jadilah video yang baru, yang menarik, yang siap ditayangkan nanti di depan kelas ya. Dapat dipahami anak-anak ya? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Bisa, Pak. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa ya. Silahkan dipimpin oleh Neng Widi ya. Untuk berdoa ya. Ya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita istirahat, baiknya kita berdoa semoga kita diberikan ilmu yang lebih manfaat. Amin. Diberikan keselamatan. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Neng Widi yang sudah memimpin doa. Dan terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Mungkin cukup sekian saja pembelajaran pada pagi kali ini. Di lain kesempatan kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Stop record, Terima kasih Pak. semuanya. Siap.